Teks Kim Min Jun datang ke ujian masuk militer hanya untuk membuktikan bahwa dirinya berbeda dari orang biasa. Begitu ia tiba, para penguji langsung meletakkan sebuah kristal merah raksasa di hadapannya. Kristal itu terkenal sangat keras, sampai para instruktur sebenarnya sudah menunggu Min Jun menghancurkan lengannya sendiri saat mencoba memukulnya. Namun, Kim Min Jun hanya berjalan maju sambil tersenyum, lalu menghantam kristal itu dengan satu pukulan. Bukan sekadar retak atau rusak sedikit. Kristal merah itu langsung hancur total menjadi debu. Para instruktur terpaku menatap puing-puingnya, seolah otak mereka mendadak berhenti bekerja. Tidak ada yang bisa memahami bagaimana seorang rekrutan acak bisa melakukan hal seperti itu. Namun, kejadian itu baru permulaan. Setelah itu dimulailah kompetisi sebenarnya melawan para rekrutan lain. Dari semua peserta, hanya satu orang yang terlihat masih bisa berpura-pura mengikuti kecepatan Min Jun. Orang itu adalah Son Yun Seo, putri seorang jenderal. Sejak kecil, Yun Seo menghabiskan hidupnya untuk mengejar posisi teratas. Ia berlatih bertahun-tahun, menderita bertahun-tahun, dan terus mendengar orang menyebutnya sebagai seorang jenius. Namun, begitu Min Jun muncul, impian yang telah Yun Seo kejar seumur hidup seperti langsung disalib begitu saja. Dalam ujian pertama, para rekrutan harus menghindari peluru karet. Yun Seo melakukannya dengan sangat baik, tetapi Min Jun melakukannya jauh lebih baik. Setelah itu, mereka harus berlari melewati lorong berbatu seperti ruang bawah tanah. Yun Seo berlari mati-matian demi posisi pertama. Tetapi Min Jun melewatinya dengan santai seperti orang yang sedang terburu-buru membeli makan siang. Pada titik itu, Yun Seo benar-benar tidak mengerti lagi dengan kenyataan di depannya. Setiap tantangan yang seharusnya menjadi tempatnya bersinar selalu diselesaikan Min Jun tanpa kesulitan sedikit pun. Apapun ujiannya, Min Jun selalu menang seolah semua itu bukan masalah besar. Lalu, bagaimana sebenarnya Kim Min Jun bisa sekuat itu? Ada satu detail kecil yang tidak diketahui siapapun. Kim Min Jun bukan baru saja datang dari kehidupan biasa di bumi. Ia baru kembali dari dunia lain. Berbeda dari tokoh isekai lain yang biasanya kehilangan semua kekuatannya setelah kembali, Min Jun tetap mempertahankan kekuatan sihir gelapnya. Selama bertahun-tahun, Min Jun membersihkan tanah Isgard dari kejahatan dan akhirnya membawa kedamaian yang memang pantas didapat dunia itu. Namun, tidak ada yang benar-benar memberinya penghargaan atas semua itu. Bagaimanapun, ia adalah penyihir terkutuk yang memakai kekuatan kegelapan. Setelah misinya selesai, Min Jun akhirnya bertemu dengan Dewi yang bertanggung jawab memanggilnya ke dunia itu. Min Jun sudah memenuhi bagiannya dalam perjanjian dengan membasmi ancaman yang merusak Isgard. Sekarang giliran Sang Dewi memenuhi janji dan mengembalikan Min Jun ke planet asalnya, Bumi. Sang Dewi sempat memintanya tinggal sedikit lebih lama, tetapi Min Jun sudah muak mengerjakan pekerjaan kotor Sang Dewi. Min Jun hanya ingin kembali ke bumi dan menikmati ayam goreng Korea yang selama ini sangat ia rindukan. Karena Sang Dewi tidak tahu apa-apa tentang ayam goreng renyah, apalagi sesuatu bernama internet, Sang Dewi tidak bisa menawarkan apapun yang bisa menahan Min Jun. Akhirnya, Sang Dewi memutuskan untuk mengirimnya pulang. Saat lingkaran teleportasi diaktifkan, Sang Dewi mencabut perlindungan suci yang selama ini mencegah Min Jun menggunakan kekuatannya kepada Sang Dewi. Setelah perlindungan itu hilang, langkah terakhir seharusnya adalah mencabut semua kekuatan gelap Min Jun sebelum ia dikirim kembali ke bumi. Namun, Min Jun sudah mempersiapkan hari itu sejak lama. Ia melakukan apa yang harus ia lakukan. Min Jun mengkhianati Sang Dewi agar bisa menyimpan kekuatan gelapnya untuk dirinya sendiri. Sebelum Sang Dewi sempat mengambil kekuatannya, Min Jun menciptakan portal multidimensi dengan sihir gelapnya sendiri. Ia lalu menghilang ke dalam portal itu sambil mengacungkan jari tengah kepada Sang Dewi. Sang Dewi yang tidak berdaya hanya bisa menggertakkan gigi dengan marah saat Min Jun lenyap dari hadapannya. Setelah itu, Min Jun muncul kembali di kamarnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa ponselnya. Ia benar-benar merindukan sensasi memegang ponsel setelah keluar dari tempat yang ia anggap sebagai neraka dari permainan Dungeon Power Fighter. Min Jun sangat senang bisa pulang, tetapi ia segera menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada jaringan dan tidak ada internet.
Sementara itu, di tempat lain, sebuah unit tentara bersiap untuk melakukan penyerbuan. Para prajurit mempertanyakan kepada Kopral Choi In-ho, kenapa prajurit biasa dikirim untuk misi seperti itu. In-ho yang juga tidak tahu banyak hanya menyuruh mereka bertanya kepada para perwira administrasi. Ia mengingatkan mereka bahwa seorang kopral tidak mungkin mengetahui semua informasi rahasia tingkat tinggi. In-ho memberi isyarat dan para prajurit bergerak serempak untuk menyerang. Sudah 2 tahun berlalu sejak Min Jun dipanggil ke dunia lain, dan ingatan itu masih jelas membuatnya kesal. Ponselnya masih menyala berkat sinkronisasi otomatis, tetapi ia tidak punya siapapun untuk dihubungi. Saat berjalan keluar rumah, Min Jun merasa aneh karena tidak ada jaringan nirkabel dan semua toko di sekitar lingkungan terlihat tutup. Tiba-tiba, unit tentara melihat seorang pria berjalan santai di area itu. Mereka terkejut, terutama karena Min Jun justru sibuk mengeluh bahwa Isgard adalah tempat sampah. Para prajurit yakin tempat itu adalah area terlarang dan mulai bertanya-tanya, kenapa para penjaga tidak menjalankan tugasnya? Mereka memanggil Min Jun. Min Jun sempat terkejut, tetapi kemudian ia mengira mereka hanya pasukan latihan. Min Jun meyakinkan para prajurit bahwa ia hanya lewat. Namun, para prajurit tiba-tiba berteriak ketika melihat makhluk mengerikan melompat ke arahnya. Min Jun menoleh santai dan melihat seekor serigala menyeramkan menerjang ke arahnya. Saat para prajurit menyuruhnya menghindar, Min Jun sama sekali tidak panik. Monster itu melesat lurus ke arahnya, siap merobek tubuhnya. Min Jun justru kesal dan bertanya-tanya, kenapa anjing bodoh yang bahkan tidak akan kuat menerima satu pukulan darinya malah muncul di sana. Namun, saat ia mencoba memakai kekuatannya, sikap santainya langsung menghilang. Ia tidak bisa memanggil energi iblisnya sama sekali, bahkan sedikit pun tidak. Karena tidak punya pilihan lain, Min Jun menghentikan serigala itu dengan tangan kosong, lalu membantingnya ke tanah menggunakan kekuatan fisik murni. Para prajurit ternganga saat melihat bantingan Min Jun meninggalkan penyok besar di tanah. Wajah mereka langsung pucat melihat kekuatan mentah seperti itu. Min Jun menatap serigala itu tepat di matanya dan mengatakan bahwa dirinya bukan pecundang. Walaupun tanpa kekuatan gelap, walaupun tubuhnya sudah melemah, ia tidak mungkin membiarkan monster rendahan seperti itu mengalahkannya. Saat itu, Min Jun tiba-tiba teringat kepada seorang prajurit di Isgard yang pernah memaksanya menjalani latihan mematikan. Ia harus mengangkat batu-batu besar, seolah nyawanya bergantung pada latihan itu. Kenangan itu anehnya membuat Min Jun merasa rindu pada latihan brutal di Isgard. Meski begitu, ia tetap tidak mengerti kenapa monster seperti itu bisa muncul di dunianya. Saat Min Jun hendak bertanya kepada para prajurit, ia menyadari bahwa mereka sudah ketakutan setengah mati. Tidak lama kemudian di dalam GEP, para prajurit masih tidak mengerti kenapa orang aneh itu menghajar serigala tadi sekeras itu. Seolah monster itu punya utang pribadi kepadanya. Salah satu prajurit bahkan berkata bahwa tindakan Min Jun bisa membuatnya masuk penjara. Namun, komandan mereka sudah memerintahkan agar mereka tidak memperbesar masalah. Jadi kejadian itu dibiarkan lewat. Kemudian, salah satu prajurit menoleh kepada Min Jun dan bertanya apakah ia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi belakangan ini. Min Jun yang mengaku sebagai pengembara dunia mengatakan bahwa ia tidak mengenal negeri ini dengan baik. Ia sengaja menyembunyikan fakta bahwa dirinya baru kembali dari dunia lain. Dalam hati, Min Jun bahkan tidak yakin apakah tempat ini masih Korea yang ia ingat. Min Jun sama sekali tidak tahu apa yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Ia mengingat bahwa saat dirinya berusia sekitar 7 tahun, fenomena ruang bawah tanah pertama kali muncul. Bersamaan dengan itu, gelombang monster ganas mulai menyerang. Ia ingat para prajurit bertempur mati-matian melawan monster-monster itu. Namun, di tengah semua kengerian tersebut, sesuatu yang lain juga muncul. Mereka adalah manusia super yang dikenal sebagai yang terbangkitkan. Kekuatan mereka bukan sekadar kemampuan manusia biasa, melainkan sesuatu yang jauh melampaui batas manusia. Para yang terbangkitkan bekerja sama dengan Korps Pemburu, sebuah unit militer baru yang dibentuk untuk menghadapi monster. Bersama-sama, mereka berhasil memusnahkan gelombang monster dalam waktu singkat. Jadi, sebelum Min Jun dipanggil oleh Dewi menyebalkan itu,
Korea belum pernah menghadapi ancaman yang cukup berbahaya sampai bisa merusak zona sipil. Namun, tiba-tiba Min Jun merasakan sesuatu yang aneh tentang Dungeon Power Fighter dan kembali memeriksa sinyalnya. Saat itulah ia sadar bahwa server permainan itu belum sepenuhnya hilang. Kesadaran itu membuatnya kesal. Setelah semua neraka yang ia lalui, ia justru pulang ke dunia yang kacau seperti ini. Selain itu, Min Jun sangat ingin bermain Dungeon Power Fighter, atau setidaknya memastikan apakah servernya masih berjalan. Namun, ia hanya bisa mengutuk jaringan yang tidak bisa digunakan. Sementara itu, salah satu prajurit tidak percaya dengan sikap Min Jun yang pura-pura tidak tahu apa-apa, padahal dunia jelas sedang kacau. Namun, setelah melihat kekuatan fisik Min Jun, prajurit itu mulai gugup. Ia merasa mungkin ada cerita besar di balik pria ini yang menjelaskan lebih banyak hal daripada yang Min Jun katakan saat itu. Min Jun tiba-tiba menarik perhatian prajurit tersebut dan bertanya apakah pengembang permainan masih ada di dunia ini. Lalu, tanpa diduga, ia bertanya lagi apakah orang-orang masih bisa mengungsi dengan aman dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan game. Min Jun juga ingin tahu apakah semua bangunan sudah hancur, termasuk tempat penyimpanan server. Min Jun menggali informasi karena ingin memahami kenapa semuanya berantakan. Prajurit itu mengatakan bahwa ia akan menjelaskan. Dengan bangga, ia menyebut dirinya pernah mendapat nilai sangat tinggi dalam teori monster dan ilmu ruang bawah tanah di universitas. Min Jun terkejut karena sekarang ada universitas yang mengajarkan hal semacam itu. Prajurit itu membenarkan, tetapi ia juga mengatakan bahwa cukup sulit menemukan pengajar yang layak untuk topik tersebut. Prajurit itu mulai menjelaskan bahwa masalah sebenarnya dimulai sekitar 2 tahun lalu, ketika fenomena ruang bawah tanah menjadi semakin aneh. Suatu hari, ruang bawah tanah mulai bermunculan lebih sering tanpa alasan jelas dan mulai melebar. Bagian terburuknya, jumlah monster raksasa terus meningkat tanpa henti dan memaksa masuk ke dunia manusia. Pada akhirnya, militer tidak mampu lagi mengendalikan situasi, sehingga beberapa zona sipil harus ditutup. Sejak saat itu, tentara mengerahkan segala cara untuk menghadapi masalah tersebut. Tetapi mereka benar-benar kekurangan personel. Sepanjang penjelasan itu, Min Jun tidak terlalu peduli. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah prajurit itu belum menjawab apakah perusahaan game masih berjalan atau tidak. Yang dipikirkan Min Jun hanya keinginannya untuk memainkan Dungeon Power Fighter lagi. Saat ditanya usianya, Min Jun menjawab santai bahwa ia berusia 21 tahun. Jawaban itu langsung membuat sang prajurit mengingatkan bahwa Min Jun seharusnya segera wajib militer. Prajurit itu memperingatkan bahwa setengah dari usia 20-an Min Jun akan lenyap begitu saja. Min Jun terkejut dan spontan berkata bahwa korps pemburu bertugas selama 5 tahun, sementara pasukan biasa bertugas 3 tahun. Prajurit itu mengoreksi Min Jun. Dalam kondisi kacau seperti sekarang, semua pasukan bertugas selama 5 tahun tanpa pengecualian. Kalau Min Jun benar-benar berusia 21 tahun, prajurit itu yakin Min Jun seharusnya sudah menerima surat panggilan wajib militer. Min Jun hampir kehilangan akal hanya dengan membayangkan dirinya akhirnya bisa bersantai dan bermain Dungeon Power Fighter sebentar. Tetapi hidup malah melemparkannya langsung ke lumpur. Sulit bagi Min Jun untuk memproses kekacauan itu. Pikiran bahwa ia harus menyerahkan 5 tahun hidupnya, padahal belum sempat tersambung ke server game, benar-benar membuat otaknya mendidih. Tiba-tiba, Min Jun menerima pesan dari administrasi tenaga kerja militer. Pesan itu menetapkan bahwa Kim Min Jun harus masuk ke pusat pelatihan rekrut. Min Jun benar-benar kacau melihat betapa seriusnya pihak militer, apalagi tanggal pendaftarannya ternyata besok. Ia bertanya-tanya apakah militer sekarang asal mengirim panggilan kepada orang-orang karena waktunya terasa terlalu tepat. Prajurit itu tertawa dan mengatakan bahwa Gangwon memang terkenal sering melakukan hal seperti itu. Dalam sekejap, Min Jun kehilangan kesabaran dan berteriak kepada prajurit itu, menanyakan bagaimana hal seperti ini bisa terjadi tanpa pemeriksaan fisik. Prajurit itu mengingatkan bahwa mereka sedang kekurangan tenaga. Karena itu, pemeriksaan fisik sekarang dilakukan langsung di pusat pelatihan. Mengenai surat panggilan, prajurit itu menduga Min Jun mungkin baru melihatnya terlambat. Namun,
Ia tetap menyarankan Min Jun untuk mencoba warnet di dekat pusat evakuasi. Siapa tahu jaringan di sana masih bisa digunakan. Tiba-tiba sesuatu terlintas dalam pikiran Min Jun. Dulu, ketika orang tua Min Jun menghilang, ia mengisi kekosongan hidupnya dengan bermain game. Lalu, ketika ia menjadi siswa kelas 12 yang kesepian, ia dipanggil ke Isgard, surga terlupakan umat manusia. Sekarang, di masa kini, Min Jun duduk di sebuah warnet dan menangis bahagia karena akhirnya bisa memainkan Dungeon Power Fighter lagi. Min Jun menikmati kenyamanan bilik kecil di warnet itu. Ia sangat senang karena game tersebut masih berjalan seperti yang ia ingat. Min Jun bahkan hampir ingin bersujud dan berterima kasih kepada pemilik tempat itu karena berhasil menjaga game tetap hidup di tengah krisis besar. Tiba-tiba, ia memesan hotdog. Pelayan wanita di sana terlihat kebingungan dan bertanya-tanya seberapa banyak sebenarnya pria ini bisa makan. Setelah puas menikmati permainan, Min Jun kembali menghadapi kenyataan. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar nyata. Min Jun membuka internet untuk membaca berita dan mencoba memahami situasi. Di sana, ia membaca bahwa kerusakan akibat monster tahun ini meningkat 48% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, Korps Pemburu dilaporkan memprioritaskan keselamatan warga karena jumlah serangan terus meningkat. Sementara pemerintah kebingungan mencari solusi, Min Jun mulai percaya pada semua ucapan prajurit tadi, termasuk bagian tentang dirinya yang dipanggil oleh administrasi tenaga kerja militer. Pesan itu jelas menyebutkan bahwa tanggal masuk militernya adalah besok. Min Jun tidak bisa berhenti berpikir bahwa jika ia masih memiliki kekuatan dari Isgard, ia bisa membersihkan semua ruang bawah tanah sendirian tanpa kesulitan. Namun, entah kenapa tubuhnya benar-benar kosong dari energi iblis. Tubuhnya terasa seperti kehilangan sumber utama, sihir gelapnya meski begitu. Dengan kekuatan fisik mentah yang masih tersisa, Min Jun merasa mungkin ia tetap bisa menghancurkan ruang bawah tanah sendirian. Aura intensnya menyebar di ruangan itu dan membuat semua orang di sekitar terkejut sambil menatap orang aneh ini. Dengan tawa jahat, Min Jun memutuskan untuk menyelesaikan semuanya dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, sang pengembara dunia berjalan santai ke pusat pelatihan dengan camilan di tangan. Aneh sekali, Min Jun justru terlihat senang melihat begitu banyak orang masuk militer hari itu. Sementara orang lain tampak murung dan memeluk keluarga mereka untuk berpamitan. Tiba-tiba, pengumuman memanggil semua prajurit baru untuk berkumpul di auditorium. Min Jun mengangkat alis dan bertanya-tanya apakah tempat ini benar-benar akan lebih sulit daripada hidup di Isgard. Dia dalam auditorium, para prajurit bersikap kasar kepada rekrutan baru. Mereka menggonggong agar para rekrutan berdiri dan memaki mereka karena bergerak seperti siput. Seorang instruktur berteriak agar mereka menjaga postur tubuh dan tidak melihat ke belakang. Instruktur lain memerintahkan mereka mendorong orang di depan seolah nyawa mereka bergantung pada hal itu. Namun, Min Jun justru menganggap para instruktur itu cukup sopan dibandingkan orang gila yang pernah melatihnya di Isgard. Setelah beberapa saat, komandan batalion maju dan menarik perhatian semua orang. Ia meminta siapapun yang pernah mendaftar ke Korps Pemburu tetapi tidak terpilih untuk mengangkat tangan. Komandan itu menjelaskan bahwa perlakuan antara Korps Pemburu dan pasukan biasa sangat berbeda. Pemburu menerima gaji dasar sebesar 3 juta won dan informasi itu langsung menarik perhatian beberapa rekrutan. Ketika tidak ada yang bergerak, sang komandan mengatakan bahwa tidak masalah. Namun, kemudian ia melihat satu orang sukarelawan. Min Jun dipanggil maju, dan ia memutuskan bahwa ini adalah saatnya untuk bersinar. Tanpa ragu, Min Jun melompat ke udara. Kekuatan lompatan itu sampai membuat lantai tempatnya berpijak penyok. Ia mendarat tepat di sebelah komandan dengan gerakan halus, membuat semua orang terpaku dengan rahang hampir jatuh. Lalu, Min Jun memperkenalkan diri dengan percaya diri sebagai Kim Min Jun yang mendaftar ke Korps Pemburu. Dia Isgard, jauh di dalam ngarai terlupakan wilayah utara. Pegunungan dipenuhi gua yang gelap dan mengerikan. Di sanalah Min Jun sepenuhnya menerima kenyataan brutal bahwa menjadi penyihir gelap adalah pekerjaan yang siksanya tidak pernah berakhir. Tidak ada peran yang lebih menderita dari itu. Memang benar. Penyihir gelap memiliki kemampuan gila.
Namun begitu bahan bakar mereka habis, mereka selesai. Yang tersisa hanyalah tubuh yang nyaris bertahan, terjebak dalam perang yang terus menggerus mereka sampai tidak ada yang tersisa. Mana penyihir gelap tidak pulih secara alami seiring waktu seperti penyihir biasa. Bagi penyihir gelap, satu-satunya cara memulihkan energi gelap adalah dengan mengalahkan monster menggunakan energi iblis. Namun, memulihkan energi gelap sambil aktif memakai energi iblis sangat melelahkan, tidak efisien dan hampir tidak sepadan. Selain itu, Min Jun tidak pernah bisa menemukan anggota kelompok yang bisa diandalkan karena citra penyihir gelap sangat buruk. Jadi, kalau Min Jun sampai kehabisan energi gelap di dalam sana, ia sama saja sudah mati saat itu. Min Jun bertanya apa metode terbaik bagi penyihir gelap untuk memulihkan energi iblis. Sayangnya, pria ini benar-benar kesepian. Tidak ada orang yang menjawab pertanyaan kecilnya atau mendengarkan monolog tragisnya, kecuali tumpukan mayat monster. Ia mulai bertanya-tanya apakah itu karena semua orang lain sudah mati. Tiba-tiba, Min Jun mendengar sesuatu merayap di belakangnya. Ternyata itu adalah bos tersembunyi ngarai terlupakan, Arachnest. Monster laba-laba raksasa yang menjijikan itu merayap ke arahnya. Sementara Min Jun dengan santai berpikir bahwa mungkin bos ruang bawah tanah itu bisa menjawab pertanyaannya. Ia bahkan berkata bahwa monster itu seharusnya muncul lebih cepat karena ia sudah bosan menunggu. Ketika Arachnest melihat anak-anaknya yang hancur berserakan di tanah, monster itu mengeluarkan jeritan mengerikan. Min Jun hanya mengabaikannya dan bercanda bahwa napas monster itu bau, jadi tidak perlu menjawab. Lalu tanpa ragu sedikit pun, Min Jun menghantam wajah Arachnest dengan pukulan keras dan mengatakan bahwa jawabannya salah. Dengan energi iblis mengalir keluar dari tubuhnya, Min Jun mengatakan bahwa jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Caranya adalah menghajar monster dengan kekuatan fisik yang sudah dimaksimalkan. Hari itu, Min Jun yang dikenal di Isgard dengan nama lain berdiri di puncak sihir gelap Isgard. Peristiwa itu terjadi 645 hari sebelum ia kembali ke bumi, kembali ke masa kini. Sang komandan memastikan nama Kim Min Jun dan menyuruhnya menunggu sampai unit korps pemburu tiba. Min Jun hanya santai dan diam-diam senang melihat seorang komandan membuatkan kopi untuknya. Lalu, komandan itu bertanya apakah ada alasan khusus Min Jun ingin masuk korps pemburu. Komandan itu jelas merasa anak ini aneh. Apalagi banyak anggota korps pemburu yang bahkan mundur dan kembali ke pasukan biasa meskipun memiliki kekuatan karena keadaan di luar semakin parah. Dengan sedikit senyum, Min Jun hanya mengatakan bahwa ia punya urusan di ruang bawah tanah. Jawaban itu membuat komandan terdiam. Sesaat kemudian, komandan tertawa keras karena mengira ucapan Min Jun tentang ruang bawah tanah hanyalah lelucon. Ia bahkan menenangkan Min Jun bahwa ia tidak akan dikenakan biaya atas lantai auditorium yang rusak. Komandan itu tidak tahu bahwa Min Jun sama sekali tidak bercanda. Dari Korea, semua ruang bawah tanah dikelola oleh militer. Korps pemburu sebagai unit elit yang sangat terlatih diberi prioritas utama untuk menyelidiki ruang bawah tanah dan menaklukkan monster. Anggota unit ini bisa naik pangkat berdasarkan kemampuan. Jadi tidak ada batasan seberapa cepat seseorang bisa naik jika ia punya kekuatan dengan masuk ke korps pemburu. Min Jun mendapatkan izin untuk memasuki ruang bawah tanah dan menghabisi sampah di dalamnya menggunakan energi iblis. Dari sana, ia mulai membayangkan dirinya naik pangkat dengan sangat cepat sambil memulihkan kekuatan yang hilang. Pikiran itu saja membuat pria licik ini terkekeh. Ia membayangkan dirinya mencapai peringkat 10 bintang dalam 5 tahun dan membersihkan semua ruang bawah tanah yang ia temui dengan begitu. Ia punya cukup waktu sampai Dungeon Power Fighter akhirnya merilis kebangkitan keempatnya sambil menikmati kejayaan dan gaji besar sebagai pahlawan publik. Tepat saat itu, Sersan Lee San-ho dari Korps Pemburu melapor kepada komandan. Komandan menyambutnya dengan hangat dan memperkenalkan Min Jun sebagai rekrutan baru. Min Jun sangat terkejut melihat seorang komandan batalion berbicara begitu formal kepada seorang sersan. Sun-ho menoleh kepada Min Jun dan bertanya langsung apakah Min Jun benar-benar memiliki kekuatan khusus. Jika Min Jun adalah pemburu bawaan, seharusnya ia bisa mengakses jendela status.
Karena itu, Sun Ho meminta Min Jun membacakan semua nilainya. Min Jun bertanya-tanya apakah semua anggota korps pemburu memang sekeras ini. Namun, ia akhirnya menuruti permintaan itu. Min Jun teringat bahwa di Eastgard, ia juga pernah memiliki jendela status. Namun, ia hampir tidak pernah memakainya karena jendela itu hanya menampilkan angka dan nilai kemampuan. Sekarang, Min Jun justru penasaran bagaimana jendela status di dunia ini bekerja. Namun, begitu jendela itu muncul, Min Jun benar-benar terkejut. Sun Ho langsung mendesaknya dan bertanya apa yang ia lihat. Min Jun hanya tersenyum gugup. Dengan tawa canggung, ia mengatakan bahwa jendela itu menampilkan galat. Ekspresi Sun Ho mengeras, seolah otaknya ikut mengalami gangguan saat memproses jawaban Min Jun di suatu tempat di Gyeonggi. Tepatnya di pusat pelatihan korps pemburu, seorang komandan memulai percakapan ringan dengan seorang rekrutan wanita. Ia mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat wanita itu adalah di Hanam. Sudah 10 tahun berlalu. Ia mengaku tidak pernah membayangkan akan bertemu Son Yun Seo di tempat seperti ini. Yun Seo segera mengoreksinya. Ia mengatakan bahwa dirinya belum menjadi pemburu, melainkan hanya rekrutan baru yang masuk hari ini. Meski begitu, ia ingin tahu apakah dirinya dipanggil hanya karena status ayahnya. Yun Seo menegaskan bahwa ia tidak tertarik menerima perlakuan khusus selama pelatihan. Komandan itu tertawa dan meyakinkan Yun Seo bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan Jenderal Son. Ia juga menegaskan bahwa Yun Seo tidak akan mendapat kemudahan apapun. Komandan itu mengingatkan bahwa korps pemburu bukan organisasi yang mudah. Dan ayah Yun Seo pasti sudah pernah menyebutkannya karena ada rekrutan terkenal seperti Yun Seo yang masuk. Komandan itu hanya ingin menyampaikan beberapa kata penyemangat sebelum Yun Seo menjadi sangat sibuk. Ia tahu tidak mudah bagi Yun Seo untuk masuk sebagai prajurit biasa, bukan langsung masuk sebagai eksekutif. Komandan itu berkata bahwa mereka selalu kekurangan orang seperti Yun Seo. Karena itu, ia berterima kasih kepada Yun Seo sebagai warga negara dan sebagai prajurit negara. Yun Seo terlihat malu, tetapi ia tetap berterima kasih dengan sopan. Tepat saat itu, sebuah van datang. Komandan memberitahu Yun Seo bahwa mungkin ia akan bertemu seorang rekan yang menarik di dalam kendaraan itu. Ia bertanya apakah Yun Seo ingin ikut menyapanya, dan pertanyaan itu membuat Yun Seo terkejut. Sementara itu, Min Jun sangat bersemangat karena akhirnya tiba di pusat pelatihan korps pemburu. Bangunannya sangat besar, dan ia tidak tahu berapa banyak uang pajak yang dipakai untuk membangun tempat itu. Karena itu, hal pertama yang ia tanyakan adalah apakah ada warnet di dalamnya. Sun Ho menyindir orang aneh ini dan menyuruhnya tidak terlalu senang dulu karena Min Jun belum resmi masuk korps pemburu. Karena Min Jun adalah kasus khusus, Sun Ho ditugaskan untuk mengujinya. Nada bicara Sun Ho yang arogan membuat Min Jun kesal dan ia nyaris ingin memakinya. Menurut Sun Ho, jika kantor pusat tidak secara khusus meminta Min Jun diuji, ia pasti sudah membuang Min Jun kembali ke tempat asalnya. Sun Ho juga menambahkan bahwa begitu ia membuktikan Min Jun hanya penipu, Min Jun akan langsung diserahkan kepada polisi militer tanpa membuang waktu. Min Jun tidak suka sikap Sun Ho. Pria itu terlalu pelit dan penuh rasa percaya diri. Namun Min Jun menahan diri dan menanyakan detail ujiannya. Saat itulah Sun Ho menunjukkan sebuah kristal merah raksasa dan mengatakan bahwa jika Min Jun bisa menggesernya bahkan 1 inci dalam waktu 10 menit, ia akan lulus. Sun Ho mengatakan bahwa ia ingin melihat apakah bakat yang disebut-sebut itu benar-benar layak masuk korps pemburu. Batu merah itu bukan batu biasa. Benda itu adalah produk sampingan yang terbentuk di dalam ruang bawah tanah. Batu tersebut terkenal sangat padat, keras, dan berat, sehingga rekrutan biasa hampir mustahil menggerakkannya. Min Jun berjalan melewati Sun Ho sambil berkata santai bahwa ia senang ujiannya sesederhana ini. Ucapan itu jelas melukai harga diri Sun Ho. Sun Ho sendiri tahu bahwa ujian seperti ini sebenarnya cara bodoh untuk mengukur seseorang yang jendela statusnya bermasalah. Namun, ia memahami alasannya. Pasti sudah banyak penipu dengan kemampuan biasa-biasa saja yang mencoba menyusup ke korps pemburu. Ujian seperti ini berguna untuk menyingkirkan orang palsu. Sementara itu, Sun Ho pernah mendengar rumor tentang Min Jun yang melompat setinggi 5 meter langsung ke podium.
Namun, masalah jendela status yang menampilkan Galat tetap tidak masuk akal. Sekarang ada beberapa orang lain yang ikut menonton ujian Minjun, termasuk Komandan Choi dan Yoon Seo. Choi menduga anak ini mungkin menunjukkan kemampuan fisik gila kepada komandan batalion di pusat pelatihan, sehingga bisa sampai ke sini secepat itu. Choi juga memberitahu Yoon Seo bahwa jendela status Minjun menampilkan Galat. Orang tua itu belum pernah mendengar kejadian seperti itu, tetapi ia memiliki harapan tinggi kepada rekrutan baru ini. Minjun menatap batu merah itu dan langsung mengingatnya dari masa di Isgard. Batu super berat seperti itu dulu tersebar di berbagai ruang bawah tanah di sana. Namun, bongkahan sebesar ini bisa ia pindahkan tanpa berkeringat. Minjun menjadi bersemangat. Ia mengepalkan tangan dan bertanya-tanya apakah batu ini juga menyimpan energi iblis. Lalu, ia menarik pukulan dan menghancurkan seluruh batu itu dalam satu serangan. Sayangnya, batu itu ternyata tidak memiliki energi iblis sama sekali. Komandan Choi dan Yoon Seo hanya bisa membeku dengan rahang terbuka karena syok. Bahkan Sersan Sunho terlihat seperti matanya hampir keluar. Ia menyebut Minjun monster gila. Beberapa waktu kemudian, Nam In-hyuk kehabisan napas dan basah oleh keringat saat menyeret tubuhnya naik tangga bersama para rekrutan lain. Bahkan sebelum masuk korps pemburu, In-hyuk sudah tahu pelatihannya tidak akan normal. Namun, sekarang ia benar-benar merasa ada yang salah. Setelah masa pelatihan selesai, mereka akan langsung menuju pertempuran sungguhan. Namun, sebelum itu, mereka harus melewati 4 minggu neraka sejak sesi pertama. Mereka sudah dipasangi karung pasir dan dipaksa menaiki 6.000 anak tangga yang terkenal mengerikan. Seolah belum cukup brutal, ada instruktur iblis bernama Sersan Lee Sanho yang terus menekan mereka. Sunho memeriksa waktu selesai mereka. Bagian itu masih bisa dimengerti. Namun, latihan fisik kasar seperti ini hanya menaikkan nilai kemampuan mereka sedikit, sementara sebagian besar rekrutan nyaris roboh. In-hyuk selama ini mengira rekrutan korps pemburu memang harus menahan banyak penderitaan dan menerimanya begitu saja. Namun, sekarang ia mulai ragu apakah orang gila yang mengatur latihan ini benar-benar waras. Sementara itu, Minjun justru menikmati semua ini. Ia berlari seolah tubuhnya seringan peri bebas. In-hyuk mulai bertanya-tanya apakah sebenarnya mereka yang bermasalah, bukan Minjun. Minjun merasa tubuhnya melayang ringan. Kalau ia masih punya energi iblis, ia yakin dirinya bisa terbang. Minjun malah menganggap latihan korps pemburu yang disebut neraka ini cukup menyenangkan. Seragam militer terlihat bergaya dibandingkan kain compang-camping yang ia pakai di Isgard. Makanannya juga jauh lebih enak dari yang ia bayangkan. Jadwalnya pun menyenangkan. Setelah apel malam selesai, mereka mendapat waktu bebas sungguhan dan bisa tidur pada malam hari. Selain itu, ia mendengar ada ruang komputer di dalam fasilitas, dan katanya kualitasnya tidak kalah dari warnet di kota. Selama Minjun mengikuti aturan, tidak ada yang akan mengganggunya saat waktu bebas. Awalnya Minjun berniat kabur jika tempat ini ternyata membosankan. Namun, ternyata korps pemburu punya semua yang ia butuhkan, mulai dari latihan berat, makanan lezat, gaji yang lumayan, sampai waktu bermain game. Minjun berlari menaiki tangga sambil berteriak bahwa korps pemburu adalah tempat terbaik. In-hyuk yang masih berusaha bernapas tidak bisa memahami bahan bakar apa yang membuat monster gila itu bisa bergerak seperti itu. Dalam sekejap, Sunho dibuat terpaku saat melihat Minjun mencapai puncak jauh lebih cepat dari perkiraan. Biasanya, rekrutan rata-rata membutuhkan sekitar 1 jam untuk menyelesaikan pendakian itu. Namun, Minjun menghancurkan catatan itu dalam waktu singkat. Di puncak, Minjun menikmati pemandangan menari-nari di sekitar Sanho dan mengingatkan Sunho tentang janjinya bahwa siapapun yang menyelesaikan latihan di bawah 30 menit akan mendapat izin keluar. Tidak punya pilihan lain, Sunho menyerahkan izin itu. Sementara Minjun mulai memikirkan kemana ia akan menggunakannya. Sunho tersenyum tipis dan bertanya-tanya apakah pernah ada rekrutan yang mendapatkan izin keluar darinya. Meski begitu, Sunho tahu bahwa nilai kemampuan tinggi atau kekuatan mentah saja tidak cukup. Ujian sebenarnya adalah seberapa cepat seseorang bereaksi terhadap monster. Itulah hal yang benar-benar penting di korps pemburu.
Karena itu, Sunho bersumpah akan terus mengawasi Kim Min-jun dengan ketat. Sementara itu, rekrutan lain mulai mengeluh. Mereka menggerutu bahwa mustahil mengikuti latihan seperti ini setiap hari. Tiba-tiba, In Hyuk berteriak bahwa salah satu nilainya naik 1 poin. Rekrutan lain langsung berkumpul dan mengucapkan selamat kepadanya, seolah itu kemenangan terbesar hari itu. Semua orang sibuk memeriksa nilai masing-masing. Sementara Min-jun sangat terkejut melihat rekrutan-rekrutan itu begitu senang hanya karena 1 poin naik. Min-jun tidak bisa tidak mengingat latihan brutalnya di East Guard di bawah bimbingan prajurit gila yang memaksanya mendapatkan 10 poin kemampuan dalam sehari seolah itu hal biasa. Sementara itu, salah satu rekrutan bertanya apakah Min-jun berencana menggunakan izin keluarnya. Min-jun belum yakin. Yang lain memandangnya dengan iri dan berkata bahwa mereka mendengar dari instruktur lain belum pernah ada orang yang berhasil mendapatkan izin keluar dari Sersan Sunho sampai sekarang. Tiba-tiba, semua orang mulai mengerubungi Min-jun. Mereka menanyakan rutinitas latihannya dan bagaimana ia bisa menjadi sekuat itu. Min-jun terkejut dengan situasi tersebut. Ia menyadari bahwa orang-orang benar-benar mengobrol dan tertawa bersamanya. Baginya itu benar-benar baru. Dia Iskar sebagai penyihir gelap. Semua orang menghindarinya seperti wabah. Berjalan melewatinya saja dianggap membawa sial. Namun, di sini berbeda. Berkomunikasi ternyata tidak seburuk yang ia kira. Para rekrutan itu bahkan mulai merencanakan untuk pergi ke ruang komputer nanti. Dan hal itu membuat Min-jun sangat bersemangat. Min-jun semakin terkejut ketika mendengar ruang komputer masih buka pada jam seperti ini. Baginya, itu kemenangan besar saat menikmati waktunya di ruang komputer. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Min-jun berpikir sudah waktunya tidur selama 2 jam. Di Isgar, tidur 1 jam saja sudah dianggap kemewahan. Jadi 2 jam terasa seperti tidur nyenyak penuh dengan istirahat seperti itu. Min-jun yakin bisa memulihkan cukup tenaga untuk terus bermain game setiap hari. Orang-orang lain di ruangan itu terpaku melihat orang gila ini masih memainkan game. Berikutnya, para rekrutan mendapat latihan brutal lain. Kali ini tidak ada tambahan jarak, tetapi mereka harus menjaga kecepatan tetap stabil. Siapapun yang gagal menyelesaikan 40 km dalam 2 jam tidak akan mendapat sarapan belakangan. Min-jun dengan santai membanggakan bahwa kemarin ia berhasil mencapai level maksimal sebanyak 10 kali. Hal itu membuat In Hyuk kesal karena ia sedang berjuang bernapas setelah latihan. In Hyuk semakin kesal karena Min-jun bahkan tidak berkeringat. Yang membuatnya lebih tidak masuk akal adalah fakta bahwa Min-jun bermain game sepanjang malam dan hanya tidur 2 jam selama 4 minggu terakhir. Saat seseorang bertanya bagaimana Min-jun masih bisa berdiri, Min-jun hanya tersenyum dan menarik perhatian semua orang. Ia mengatakan bahwa ia membawa cukup air untuk dibagikan kepada semua rekannya. Orang-orang langsung heboh, memuji stamina gilanya dan menyebutnya rekan tersayang. Mereka nyaris mati hanya demi mendapat seteguk air yang sekarang terasa seperti ramuan legendaris. Para rekrutan berbaris seperti anak ayam, menunggu Min-jun menuangkan air ke mulut mereka. Di tengah obrolan mereka, seseorang tiba-tiba memanggil perhatian semua orang. Itu adalah Lee yang datang membawa kabar bahwa Letnan sangat kecewa kepada mereka semua. Ini adalah minggu terakhir pelatihan. Tetapi hanya setengah rekrutan yang berhasil memenuhi standar. Lee langsung menyebut mereka sebagai peleton paling menyedihkan sepanjang masa. Min-jun heran kenapa orang tua ini berbicara tentang dirinya sendiri seolah ia orang ketiga seperti pertapa kuno. Lee tidak berhenti di sana. Ia menyindir semua orang dan mengatakan bahwa jika mereka dikerahkan setelah pelatihan berakhir, setengah dari mereka akan langsung menuju ranjang kematian. Menurutnya, pola pikir seperti itu sama saja seperti tiket sekali jalan ke surga. Ia dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak mungkin mereka semua selamat dari tahap akhir pelatihan, yaitu pelatihan penilaian ruang bawah tanah. Biasanya, setelah semua monster di dalam ruang bawah tanah dibasmi, ruang bawah tanah itu menghilang. Namun, ada sebagian ruang bawah tanah yang tidak menghilang. Ruang bawah tanah seperti itu berubah menjadi ruang bawah tanah transformasi. Struktur internalnya terus berubah dengan tata letak dan lingkungan yang berganti secara berkala. Karena itu,
Tempat seperti ini menjadi lokasi sempurna bagi para rekrutan untuk mendapatkan pengalaman ruang bawah tanah nyata. Simulasi keras itulah yang disebut pelatihan penilaian ruang bawah tanah. Mendengar namanya saja membuat para rekrutan merinding. Mereka sudah tahu bahwa sesuatu yang brutal menunggu mereka. Lee terus menaikkan ketegangan dan tampak menikmatinya. Ia berkata bahwa rekrutan harus diperlakukan seperti kuda pacu. Untuk disiplin yang benar harus ada cambuk berat agar mereka tetap patuh, lalu baru diberi wortel setelahnya. Lee meyakinkan mereka bahwa mereka akan berhasil melewatinya jika memakai otak. Untuk mempermanis keadaan, ia mengumumkan bahwa rekrutan dengan nilai tertinggi akan mendapat izin libur 2 malam 3 hari. Orang tua itu percaya hadiah kecil ini akan menyalakan semangat mereka dan mendorong mereka bekerja lebih keras. Ia bertanya apakah kabar itu tidak membuat darah mereka mendidih. Namun, para rekrutan hanya menatapnya kosong. Mereka melihat Lee mengetuk panggung seolah ia kehilangan akal. Tidak ada yang merespons. Lee berusaha keras membuat mereka semangat, tetapi rasanya ia berbicara kepada tembok. Sampai akhirnya, ia melihat satu orang yang benar-benar tampak bersemangat mendengar kabar itu. Hal itu justru membuat rekrutan lain semakin gugup. Keesokan harinya, seluruh peloton datang dan terpaku melihat ukuran ruang bawah tanah yang sangat besar. Min Jun di sisi lain sama sekali tidak peduli. Pada hari pelatihan penilaian ruang bawah tanah, para rekrutan dipenuhi kecemasan. Mereka bertanya-tanya mimpi buruk seperti apa yang menunggu mereka di dalam. Tiba-tiba, sebuah jeep masuk ke area itu dan membuat semua orang terkejut. Para rekrutan bertanya-tanya kenapa truk militer berada di tempat seperti ini. Kepanikan mereka meningkat saat melihat jeep itu membawa kandang-kandang dan di dalam kandang itu ada monster sungguhan. Dengan suara mengerikan yang bergema dari kandang, para rekrutan segera sadar bahwa kandang-kandang itu berisi anjing pemburu yang membuat tulang mereka merinding. Salah satu rekrutan bahkan roboh karena syok. Sementara yang lain sudah mencari jalan kabur. Sementara itu, Min Jun hanya melihat monster-monster itu sebagai anak anjing besar. Dalam pikirannya, ia membandingkan mereka dengan Chihuahua atau Maltese. Lee marah saat melihat para rekrutan gemetar di hadapan monster yang seharusnya mereka latih untuk hadapi. Ia memerintahkan mereka membentuk tim berisi 4 orang dan masuk ke ruang bawah tanah transformasi. Tugas mereka adalah mengalahkan seekor anjing pemburu dalam waktu 1 jam dan kembali. Lee menjelaskan instruksinya. Kalau mereka terluka, mereka harus melatih kekuatan inti tubuh. Kalau mereka takut, mereka harus memakai otak dan bertarung dengan semangat. Sun Ho maju dan mengumumkan bahwa mereka akan masuk satu persatu. Karena itu, mereka harus mengenakan perlengkapan dan segera bergerak. Berikutnya, mereka diperkenalkan dengan pakaian keselamatan khusus korps pemburu, yaitu MID-2. Pakaian ini dirancang untuk melindungi tubuh fisik selama pertempuran. Setelah semua orang memakai perlengkapan itu, para rekrutan mulai gemetar seperti ayam ketakutan dan bertanya-tanya apakah ada sesuatu di dunia ini yang lebih kuat daripada zirah tersebut. Sementara itu, Min Jun diam-diam menilai pakaian itu. Menurutnya, pakaian itu sangat tidak nyaman dan jelas hanya dibuat untuk pertahanan. Ia tidak percaya benda sekaku dan seberat itu berharga sekitar 50 juta won. Dari baunya saja, Min Jun menduga pakaian itu sudah dipakai berkali-kali sampai penuh keringat semua orang. Saat itulah Min Jun mengajukan pertanyaan berani. Ia bertanya apakah jika mereka berhasil mengalahkan anjing pemburu, mereka boleh melepas pakaian keselamatan itu. Awalnya, Letnan Lee terlihat bingung dengan ide tersebut. Namun, saat melihat bahwa yang bertanya adalah Min Jun, rekrutan peringkat pertama, ia akhirnya mengizinkannya. Meski begitu, Lee tidak membiarkan Min Jun lolos begitu saja. Lee mengingatkan Min Jun bahwa ia tidak boleh mencuri perhatian sendirian. Ia harus menunjukkan kerja sama tim yang sesungguhnya. Sekarang semua orang akan memperhatikan bagaimana rekrutan peringkat pertama menangani situasi ketika harus menjaga orang lain. Bagi Min Jun, mengalahkan anjing pemburu terasa seperti berjalan santai di taman. Ia berkata bahwa yang perlu ia lakukan hanya memberitahu rekan satu timnya apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, Min Jun berteriak bahwa ia punya rencana sempurna.
Dua orang benar-benar mendekat karena penasaran mendengar rencananya. Namun, orang aneh ini justru memberikan nasihat paling brutal. Minjun menyuruh mereka menangkap kaki anjing pemburu dan mematahkan punggungnya menjadi dua saat monster itu melompat. Jika monster itu masih hidup, Minjun berkata mereka harus melipat punggungnya dan merobeknya. Setelah menyampaikan strategi mengerikan itu, Minjun bertanya apakah mereka mengerti. Para rekrutan hanya berdiri menatapnya dalam keheningan, sepenuhnya kehilangan kata-kata. Tepat saat itu, Lee berteriak kepada para sersan agar melepaskan anjing-anjing pemburu. Sun Ho membuka pintu kandang dan membiarkan monster-monster itu keluar. Namun alih-alih menyerang para rekrutan, makhluk-makhluk menakutkan itu langsung berlari kembali ke ruang bawah tanah. Minjun dengan santai menunjukkan bahwa para serigala itu mungkin melihat pintu menuju rumah mereka dan langsung masuk ke sana. Mengejutkannya, logika Minjun diterima semua orang. Para rekrutan mulai memuji ketajaman pikirannya karena bisa memahami psikologi anjing pemburu begitu cepat. Tiba-tiba, Lee menyerbu dan menuntut tahu apakah mereka benar-benar punya nyali berdiri santai dan tertawa di tempat latihan suci ini. Teriakan itu membuat semua orang terdiam. Lee lalu menjatuhkan keputusan bahwa mereka dipilih sebagai tim pertama yang masuk. Bagi Minjun, itu tidak masalah. Namun, 3 rekan satu timnya langsung seperti mengalami hubungan pendek mental karena syok. Mereka benar-benar terkejut karena harus masuk pertama. Tanpa waktu untuk memproses keadaan, mereka berjalan menuju gerbang ruang bawah tanah. Di antara mereka, satu-satunya motivasi Minjun adalah melepas pakaian keselamatan menyebalkan itu begitu ia selesai membunuh monster. Lee kemudian mengumumkan dimulainya pelatihan dan memerintahkan tim instruktur bersiap memantau semuanya. Tugas mereka adalah mengendalikan keadaan jika situasi keluar dari kendali dan para rekrutan berada dalam bahaya sungguhan dari tempat tersembunyi. Tim instruktur mengawasi para peserta dengan tajam. Salah satu dari mereka melapor diam-diam kepada Kopral Kim Ho Jun bahwa hanya ada satu tim berisi 4 orang yang masuk tanpa kelompok lain. Saat itulah ia melihat wajah yang dikenalnya Kim Min Jun, rekrutan yang ditandai untuk mendapat perhatian khusus. Anak itu belakangan menunjukkan kekuatan yang sangat menjanjikan dengan nilai papan atas selama 4 minggu terakhir. Namun, pertanyaan sebenarnya adalah apakah anak ini bisa membuktikan angka-angka itu di tengah kekacauan ruang bawah tanah? Tidak diragukan lagi, tim pertama tampak bersemangat dan tidak sabar untuk bergerak. Minjun merasa semua ini sangat mudah. Ia berpikir bisa menjatuhkan anjing-anjing pemburu hanya dengan satu pukulan cepat ke kepala. Namun, kalau ia menghabisi semuanya, yang lain tidak akan mendapat pengalaman. Dan itu tidak adil. Minjun menganggap dirinya sedang sangat perhatian. Tepat saat itu, ia memberitahu kelompoknya bahwa anjing-anjing pemburu sedang datang. Benar saja, sekawanan monster itu mulai muncul perlahan. Rekan-rekan Minjun mulai panik, tetapi Minjun menyuruh mereka tenang karena mereka memakai pakaian pelindung yang sangat kuat. Minjun memutuskan untuk maju dulu, mungkin demi memberi contoh. Begitu seekor anjing pemburu menerjangnya, ia melepaskan pukulan brutal yang langsung menjatuhkan monster itu. Anjing pemburu lain menyerang salah satu rekrutan dan menggigit lengannya. Rekrutan malang itu langsung meminta tolong. Tanpa membuang waktu, Minjun menendang monster itu sampai terlepas dan membunuhnya juga. Lalu, seperti pelatih lapangan, Minjun mulai mengajari mereka. Ia mengatakan bahwa mereka harus melawan balik saat anjing pemburu menggigit. Jika mereka bersikap takut, monster akan memanfaatkan rasa takut itu dan menganggap mereka mangsa muda. Minjun juga menyuruh mereka berhenti memakai bahasa terlalu sopan karena mereka sekarang adalah rekan seperjuangan. Sebenarnya, Minjun tahu 2 orang tadi pasti sudah mati kalau ini bukan latihan. Namun, karena mereka unggul jumlah, mereka harus memanfaatkan jumlah itu dan menekan balik dengan keras. Itu akan mengguncang anjing-anjing pemburu dan mengubah alur pertempuran menjadi menguntungkan mereka. Sekarang tim mulai bergerak dengan Minjun sebagai pemimpin. Ia memberi instruksi agar mereka mengepung anjing pemburu dan menunggu momen tepat ketika monster itu lengah. Sementara itu, tim instruktur menonton semua ini dengan tidak percaya.
Mereka bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar hanya seorang rekrutan. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat peserta baru melompat ke arah anjing pemburu dan mencekik monster seolah itu bukan masalah besar. Berkat Minjun, kelompok itu berhasil melewati rasa takut dan benar-benar melawan. Para instruktur bahkan mulai bertanya-tanya apakah orang gila ini mungkin salah satu kasus langka seperti sersan korps pemburu yang entah bagaimana kembali ke hari sebelum wajib militernya. Cerita semacam itu biasanya hanya mereka dengar sebagai rumor. Namun, yang paling menonjol bukan hanya kekuatan Minjun, melainkan cara ia memimpin tim. Minjun memberi semangat kepada kelompoknya, menjaga mereka tetap fokus dan mengatur pertempuran dengan strategi yang nyata. Kepemimpinan itu membuatnya mendapat nilai tertinggi di kelompok tersebut, sementara yang lain menerima nilai rata-rata. Kopral Kim Ho-jun muncul bersama rekannya dan secara resmi menyatakan bahwa tim pertama lulus ujian. Dalam perjalanan keluar, Minjun terus mengganggu Ho-jun dengan bertanya apakah ia memenangkan izin liburan. Ho-jun segera menyuruhnya diam. Minjun bercanda bahwa para instruktur pasti sangat mengkhawatirkan tim mereka, lalu menyebut mereka seperti orang yang sebenarnya peduli tetapi pura-pura dingin. Ucapan itu membuat Ho-jun kesal. Tepat saat itu, sesuatu terasa tidak beres. Tanah mulai bergetar. Ho-jun juga merasakannya dan langsung memerintahkan agar mereka menghubungi tim luar. Namun, Minjun sama sekali tidak terpengaruh. Ia dengan santai menunjukkan bahwa ini bukan gempa. Ruang bawah tanah itu sedang berubah bentuk. Saat itulah yang lain menyadari bahwa jalur keluar menutup tepat di depan mereka. Karena pintu keluar menyusut dan menutup, para rekrutan ketakutan setengah mati. Mereka berteriak dan bertanya apa yang terjadi. Bahkan wajah Ho-jun menunjukkan semuanya. Mereka berada dalam masalah serius, namun Minjun sudah tahu bahwa sekarang sudah terlambat untuk keluar. Gerbang keluar benar-benar menghilang tanpa jejak, membuat Ho-jun shock total. Padahal mereka sudah memastikan bahwa proses perubahan ruang bawah tanah ini hanya terjadi dalam siklus bulanan. Jadi, perubahan mendadak seperti ini sama sekali tidak masuk akal. Seluruh struktur internal ruang bawah tanah mulai berubah. Lebih buruk lagi, radio mati, memutus semua komunikasi. Sepertinya ruang bawah tanah berubah terlalu cepat. Untuk sementara, tim instruktur memutuskan untuk fokus membawa para rekrutan ke tempat aman. Setelah menemukan sudut yang relatif bebas bahaya, Ho-jun mengumpulkan semua orang dan menjelaskan bahwa ada insiden tak terduga di dalam ruang bawah tanah. Sementara rekannya tetap waspada dan mengawasi sekitar, Ho-jun menyuruh kelompok itu tidak khawatir. Ia mengatakan mereka akan menunggu di tempat itu selama 1 jam untuk melihat apakah pintu masuk ruang bawah tanah terbuka kembali seperti tertulis di panduan. Para rekrutan benar-benar percaya pada ucapan Ho-jun dan merasa lega karena mengira cobaan ini akan segera berakhir. Mereka hanya senang karena tidak akan terjebak selamanya. Untuk menambah rasa aman, Ho-jun mengatakan bahwa orang-orang di luar mungkin sudah menilai situasi dan menyiapkan bantuan. Ia juga meyakinkan mereka bahwa letnan pasti akan mengambil langkah yang tepat. Jadi, yang perlu mereka lakukan hanyalah tetap tenang dan menunggu, bukan panik. Namun, Minjun diam-diam menilai kopral itu dan tidak mempercayai sepatah kata pun. Ia yakin tempat ini dipilih sebagai lokasi pelatihan setelah mereka memastikannya berkali-kali agar tidak ada kejutan tak terduga seperti ini. Yang lebih mencurigakan adalah pintu masuk ruang bawah tanah yang seharusnya selalu terbuka, justru menutup secara acak. Tiba-tiba, Kopral Kim Ho-jun memberi isyarat kepada Minjun untuk berbicara 4 mata. Minjun dengan tenang menyadari bahwa para instruktur ini sangat memahami situasinya sedang buruk. Tidak ada panduan untuk kejadian seperti ini. Jika ruang bawah tanah ini benar-benar berubah menjadi ruang bawah tanah tertutup, maka pembersihannya akan jauh lebih sulit. Minjun yang analisanya tajam masih ingat pernah melihat hal serupa di Isgard. Namun, menurutnya situasinya tidak terlalu buruk, terutama karena ia ada di sini. Sementara itu, Ho-jun mengakui bahwa ini adalah skenario terburuk. Mereka jelas berada di ruang bawah tanah tertutup. Rekannya tidak memahami situasi dan mulai panik karena jelas tidak dilatih untuk kekacauan seperti ini. Lalu Ho-jun menjelaskan 2 kasus khusus ketika pintu masuk ruang bawah tanah menghilang.
Kasus pertama adalah ketika ruang bawah tanah lenyap secara alami setelah dibersihkan. Kasus kedua adalah ketika ruang bawah tanah berubah menjadi ruang bawah tanah tertutup dan gerbangnya menghilang saat seseorang masuk dari luar. Dengan kata lain, tempat ini sudah tersegel. Itu juga berarti akan muncul lebih dari satu monster. Satu-satunya cara keluar sekarang adalah mengalahkan semua monster yang terperangkap di dalamnya. Hojun juga menegaskan kepada rekannya bahwa tidak akan ada bantuan dari luar. Mereka harus menyelesaikan masalah ini sendiri dan menerobos bersama. Dengan 4 rekrutan yang tidak punya pengalaman tempur sungguhan dan hanya 2 instruktur, mereka harus membersihkan ruang bawah tanah ini dengan tangan mereka sendiri. Setelah Hojun menjelaskan situasi sebenarnya kepada semua orang, para rekrutan terlihat terguncang seperti yang sudah diduga. Selain itu, Hojun tidak tahu monster macam apa yang merayap di tempat ini. Jadi situasinya bisa berubah mematikan dengan cepat. Meski begitu, mereka tidak bisa terus diam. Mereka harus bergerak selagi masih punya tenaga. Hojun menyesal karena para instruktur tidak memakai perlengkapan sebelum masuk. Mereka hanya ikut memakai pakaian olahraga untuk memantau anak-anak. Dalam kondisi seperti ini, beberapa goblin saja bisa membantai mereka. Mengingat Hojun membutuhkan sekitar 10 menit hanya untuk membunuh satu monster. Lalu, Hojun melirik ke belakang dan mengingat bahwa para rekrutan masih memakai pakaian keselamatan korps pemburu. Ia berpikir mereka bisa memanfaatkan kemampuan pertahanan pakaian itu sebagai strategi paling realistis. Para rekrutan ditempatkan di depan untuk menahan serangan, sementara para instruktur menyerang dari belakang. Rencana itu masuk akal, tetapi pemikiran untuk menggunakan anak-anak itu sebagai perisai daging membuat Hojun mual. Mereka sudah bertahan melewati pelatihan brutal dan mempercayai para instruktur untuk melindungi mereka. Sekarang, harga diri Hojun tidak membiarkannya mengubah anak-anak yang sama menjadi umpan. Sementara Minjun bersikap santai seolah tidak peduli. Rekan satu timnya panik berat. Apalagi bencana ini terjadi tepat di minggu terakhir pelatihan. Tiba-tiba, Minjun yang sedang tidak punya energi iblis merasakan sesuatu yang aneh. Seorang instruktur bertanya apa yang terjadi kepadanya. Saat itu juga, Hojun tiba-tiba menjerit seolah ada sesuatu yang mencekiknya dari dalam. Rekan Hojun langsung berlari ke arahnya, mengabaikan peringatan Minjun agar tidak mendekat. Rekan itu berkata bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan kalau hanya diam. Namun saat ia tetap mendekat untuk memeriksa Hojun, ia merasakan hal yang sama terjadi pada dirinya dan ikut roboh ke tanah. Sejak saat itu, Minjun maju dan mengambil alih keadaan. Ia menyuruh anggota tim lain tetap di belakang, atau mereka akan berakhir seperti para instruktur. Saat memeriksa keduanya, Minjun mengetahui bahwa mereka hanya pingsan dan belum berada dalam bahaya serius untuk saat ini. Minjun memang sudah mencurigai ada bau familiar sebelumnya. Saat itu, Minjun melempar para instruktur ke arah rekrutan dan menyuruh mereka menangkap serta menjaga keduanya di dekat pintu keluar. Ia dengan tegas melarang mereka mengikutinya dalam keadaan apapun. Salah satu rekrutan mencoba menyadarkannya dan bertanya apa yang akan Minjun lakukan ketika bahkan para instruktur sudah pingsan. Rekrutan itu jelas terguncang dan memohon agar Minjun tidak pergi sendirian. Namun, Minjun berlari lebih dalam ke ruang bawah tanah tanpa ragu. Ia sepenuhnya sadar bahwa risiko kematian membuatnya bersemangat, terutama karena kali ini semuanya nyata di bumi. Meski begitu, Minjun yakin penyebab para instruktur roboh adalah keberadaan energi iblis. Ia bahkan tidak terlalu terkejut mengetahui bahwa instruktur yang sudah terbangkitkan pun bisa pingsan karena paparan energi seperti itu. Dai Isgard. Orang-orang selalu dilindungi dengan perlindungan khusus sebelum menghadapi monster yang tercemar energi iblis. Itu karena energi ini jauh lebih mematikan bagi manusia biasa. Namun bagi penyihir gelap, energi gelap seperti menyambungkan ponsel mati ke pengisi daya. Energi itu adalah sumber kehidupan mereka. Setelah berlari cukup lama di ruang bawah tanah, Minjun akhirnya mencapai tempat sumber energi iblis yang luar biasa kuat itu memancar. Tempat itu sunyi total dan tidak ada monster terlihat. Namun, hal itu justru membuat Minjun tersenyum. Ia melihat ke langit-langit.
tahu bahwa sesuatu yang sebusuk ini dan dipenuhi kegelapan tidak mungkin bersembunyi dari indera seorang penyihir gelap, dan benar saja ia bisa merasakannya. Minjun tidak pernah menyangka akan bertemu makhluk seperti anjing pemburu gelap di tempat seperti ini. Namun, jangan salah, makhluk ini bukan sekadar versi lain dari anjing pemburu biasa. Walaupun namanya mirip, anjing pemburu gelap adalah ras yang sepenuhnya berbeda dan jauh lebih berbahaya. Pertama kali Minjun bertemu makhluk seperti itu di Isgard adalah sekitar 1 tahun setelah ia dipanggil. Saat itu, ia nyaris tidak selamat. Bahkan panduan monster di bumi pasti tidak akan berani mendekati makhluk seperti ini. Monster ini memang sebrutal itu anjing pemburu gelap melompat lurus dari langit-langit, tetapi Minjun tidak gentar sedikit pun. Ia hanya berdiri di sana, hampir merasa lega melihat wajah yang familiar. Dengan senyum menyeringai, Minjun berterima kasih kepada monster itu karena sudah menjadi makanannya. Detik berikutnya, ia menanamkan pukulan penghancur rahang tepat ke wajah monster itu dan melemparkannya ke belakang seperti boneka kain. Anjing pemburu gelap menghantam tanah dengan keras. Wajahnya berdarah dan giginya hancur, sementara mata Minjun berkilat penuh rasa lapar terhadap energi iblisnya. Walaupun pukulan itu memuaskan, bau darah di udara sangat tebal dan menjijikan. Namun Minjun tidak keberatan. Itu hanya berarti proses pengisian ulang akan segera dimulai meski bau darah masih memuakan. Energi iblis yang meluap setelah kematian anjing pemburu gelap adalah hal yang benar-benar penting. Itulah alasan makhluk seperti ini tidak mudah dikalahkan. Darah beracunnya bukan lelucon. Jika manusia biasa menyentuhnya, kulit mereka akan langsung membusuk. Namun, semua itu tidak berlaku bagi penyihir gelap. Saat energi iblis mengalir keluar dari tubuh anjing pemburu gelap, Minjun menyerap semuanya dengan ekspresi puas. Saat menyerap energi iblis itu, Minjun tahu semua efek samping gila yang menyertainya sama sekali tidak memengaruhi penyihir gelap. Ia sangat senang akhirnya bisa menyerap energi iblis setelah sekian lama. Ia merasa tubuhnya sekarang terisi sekitar 5%. Meski begitu, Minjun tidak bisa memahami kenapa makhluk seperti anjing pemburu gelap dari Isgard bisa muncul di tempat seperti ini. Ia menduga monster di bumi mungkin mengandung sedikit energi iblis. Namun, fakta bahwa para instruktur pingsan karena hal itu menimbulkan pertanyaan serius. Minjun meragukan mereka pernah menghadapi sesuatu seperti ini sebelumnya. Tidak pernah ada penyebutan tentang energi iblis atau anjing pemburu gelap dalam pendidikan monster di pusat pelatihan. Kemungkinan anjing pemburu gelap bisa melakukan perjalanan dimensi juga tidak masuk akal. Hanya seseorang seperti Minjun yang mencapai puncak sihir gelap yang bisa melakukan hal seperti itu. Atau mungkin kemampuan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seorang santo yang memakai kekuatan dewa. Karena itu bukan kemampuan yang bisa diakses sembarang orang. Minjun bertanya-tanya apakah ia terlalu banyak berpikir. Atau apakah ini benar-benar pertama kalinya anjing pemburu gelap muncul di Korea. Apapun jawabannya, ia memutuskan untuk menemukan inti ruang bawah tanah dan membuat laporan. Pada akhirnya Minjun berhasil menemukannya. Sementara itu, Hojun perlahan membuka mata. Para rekrutan langsung ramai karena lega melihatnya sadar. Mereka mengerubunginya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Namun, kedua instruktur tiba-tiba duduk tegak, membuat para junior ketakutan. Hojun langsung meminta laporan lengkap. Ia memeriksa apakah ada yang terluka atau terjadi sesuatu selama ia pingsan. Para junior mengaku sempat mengira kedua instruktur berubah menjadi zombie. Tetapi mereka memastikan bahwa semua orang baik-baik saja. Lalu mereka menyebutkan bahwa Minjun berlari lebih dalam ke ruang bawah tanah sendirian. Kabar itu membuat Hojun sangat terkejut. Ketika para rekrutan menjelaskan apa yang terjadi setelah Hojun dan rekannya roboh, wajah Hojun berubah penuh amarah. Hojun marah karena Minjun bertindak sendirian dalam situasi berbahaya seperti ini. Ia menggertakkan gigi hanya dengan memikirkannya. Aksi seperti itu sudah lebih dari cukup untuk membuat seseorang dikeluarkan dari program. Meski begitu, Hojun merasa dirinya juga tidak dalam posisi untuk mengkritik siapapun. Terutama setelah ia pingsan dan gagal melindungi para junior. Namun, ia segera sadar bahwa ia harus mengejar Kim Minjun dan membawanya kembali. Tepat saat Hojun hendak bergerak,
Salah satu junior tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke depan. Semua orang terkejut melihat Minjun berjalan masuk seolah tidak terjadi apa-apa, sambil memanggul mayat anjing pemburu gelap raksasa di bahunya. Minjun bahkan bertanya apakah semua orang baik-baik saja, seolah ini hanya kejadian biasa. Para instruktur membeku. Rahang mereka hampir menyentuh tanah, dan otak mereka seperti berhenti bekerja saat melihat ukuran monster itu. Mereka tidak bisa mulai memahami bagaimana anak ini bisa mengalahkan makhluk sebesar itu sendirian. Tanpa ragu, Minjun menjatuhkan monster besar itu di depan mereka dan menyuruh mereka memeriksanya. Para instruktur melihat lebih dekat dan langsung sadar bahwa monster inilah penyebab mereka pingsan sebelumnya. Para rekrutan kini memahami bahwa anjing-anjing pemburu yang mereka lawan sebelumnya hanyalah versi kecil, sedangkan makhluk ini adalah monster sesungguhnya. Tidak ada yang percaya Minjun mengalahkan makhluk sebesar itu sendirian. Lalu seolah menunggu waktu yang tepat, gerbang ruang bawah tanah berkedip dan muncul kembali di tempat yang sama. Hojun masih berusaha mencerna kejadian itu. Ia menoleh kepada Minjun dan bertanya apakah Minjun benar-benar mengalahkan monster itu sendiri. Minjun hanya mengangguk dengan senyum tenang yang sama menyebalkannya. Hojun menyuruh rekannya mengantar para rekrutan keluar terlebih dahulu dan berjanji akan menyusul setelah itu. Kemudian, Hojun menarik Minjun ke samping dan dengan tegas memintanya melaporkan setiap detail kejadian kepada letnan. Itu termasuk bagaimana kedua instruktur pingsan dan meninggalkan para rekrutan sendirian sepenuhnya. Hojun tahu mereka tidak punya alasan, bahkan jika itu berarti mereka harus dimasukkan ke penjara militer. Namun, berkat Minjun, semua orang kembali hidup tanpa luka sedikit pun. Minjun tersenyum menyindir dan berkata bahwa Hojun terlihat agak memalukan saat ini. Namun, Hojun bersikeras bahwa pria sejati harus mengakui kesalahannya. Setelah itu, ia mengatakan sudah waktunya meninggalkan tempat terkutuk ini. Meski begitu, Hojun tetap tidak bisa memahami apa yang membuatnya kehilangan kesadaran. Ia sudah membayangkan malam tanpa tidur untuk mencari jawabannya. Sementara itu, Minjun masih terpaku pada fakta bahwa ia mendapat pujian besar di minggu terakhir pelatihan. Saat ia berbalik untuk pergi, sebuah jendela sistem tiba-tiba muncul di hadapannya dengan pesan bahwa Galat telah diperbaiki. Minjun menatap layar itu dengan bingung total dan bergumam bahwa ia tidak tahu apa maksudnya. Ia mengumpat pelan dan menyebut benda itu sampah, sama seperti jendela status di Isgard. Namun, layar itu kemudian memperbarui informasi dan secara resmi menandainya sebagai pendiri sekte Luminuna, karakter favoritnya. Setelah itu, layar menampilkan nilai kemampuannya, kekuatan, kelincahan, dan stamina semuanya berada di angka 60, sedangkan energi iblis berada di angka 10. Satu-satunya kemampuan yang tercantum adalah korupsi dengan peringkat E. Angka-angka itu tidak terlalu mengganggu Minjun. Namun, ada sesuatu dari seluruh susunan ini yang terasa sangat aneh, terutama bagian Luminuna dalam jendela statusnya. Lumi adalah karakter dari Dungeon Power Fighter, game yang Minjun mainkan untuk menghabiskan waktu. Dulu di Isgard, ketika Minjun sudah mencapai puncak kekuatan sihir gelap dan muak dengan para fanatik gila yang mengikutinya kemana-mana, ia membuat sekte lelucon tentang Lumi hanya untuk mengusir mereka. Sekarang entah bagaimana, lelucon itu ikut mengejarnya sampai ke sini. Dulu semua orang pernah memohon kepada Minjun untuk menguasai dunia. Untuk mengusir mereka, Minjun akhirnya membentuk klub penggemar Luminuna. Namun, rencana itu gagal total. Bukannya menghilangkan para fanatik, itu justru menciptakan lebih banyak orang gila yang menyembahnya. Sekarang setelah melihat nilai kemampuannya saat ini, Minjun menyadari betapa lemahnya ia dibandingkan dulu. Saat pertama kali kembali tanpa energi iblis, ia menduga ada hukuman karena perjalanan dimensi. Namun, dari daftar kemampuan yang dulu nyaris tidak ada habisnya, sekarang hanya satu yang tersisa, yaitu korupsi dengan peringkat sangat rendah. Pada titik ini, Minjun merasa efek kemampuan itu mungkin tidak lebih berguna daripada sakit perut. Ini bukan novel murahan, tetapi absurditas situasinya membuat Minjun ingin muntah. Tidak mungkin ia mencapai semua tujuannya dengan kondisi seperti ini. Namun Minjun pernah memanjat sampai puncak hierarki sihir gelap di Isgard.
Kalau dulu ia bisa melakukannya, sekarang ia bisa melakukannya lagi. Kali ini ia juga punya alasan kuat. Ia harus memulihkan kekuatannya dengan cepat agar bisa membantu perusahaan game yang terjebak dalam neraka pengembangan akibat monster. Satu hal yang pasti, situasi ini tidak seperti di Isgard, ketika ia tidak punya pilihan selain bertahan. Sekarang ada perusahaan game yang menunggunya. Hari itu, seluruh pusat pelatihan menjadi kacau ketika berita menyebar bahwa ruang bawah tanah latihan menutup sendiri saat sesi berlangsung. Selain itu, Letnan tidak mengeluarkan perintah yang jelas, dan seorang rekrutan biasa berhasil mengalahkan spesies monster baru, sementara para instruktur kewalahan menghadapi rangkaian kejadian tak terduga. Para rekrutan yang seharusnya menerima pangkat prajurit dan menikmati sedikit kebebasan sampai waktu penempatan justru mendadak berada di tengah badai. Para junior merasa seperti terkena kutukan karena tidak tahu kapan status siaga mereka akan berakhir. Semua ini terjadi di minggu terakhir pelatihan. Pada titik ini, mereka bahkan tidak keberatan kalau hanya duduk dan menonton televisi. Lee Ho-jan menoleh kepada Park Jung-wan dan bertanya, apakah Min Jun benar-benar mengalahkan anjing pemburu raksasa itu sendirian? Jung-wan masih bersemangat dan mengatakan bahwa awalnya ia mengira monster itu sapi karena ukurannya sangat besar. Namun benar, Min Jun menghancurkannya. Lalu, mereka mulai bertanya-tanya apakah Kim Min Jun mungkin bisa mencapai pangkat sersan dalam 2 tahun. Namun, seseorang menunjukkan bahwa ujian lanjutan korps pemburu bukan lelucon. Kebanyakan orang rupanya keluar sebagai kopral bahkan setelah bertugas penuh selama 5 tahun. Bahkan ada juga yang selesai bertugas hanya dengan pangkat prajurit kelas 1. Setelah itu, Kim Min Jun memberi hormat saat bertemu Komandan Choi. Ia juga melihat Letnan Lee yang berdiri dalam posisi canggung. Choi dengan santai meminta Lee keluar. Begitu Lee pergi, Choi tertawa keras dan mengatakan bahwa Letnan itu dihukum karena tidak memeriksa ruang bawah tanah dengan benar. Namun, tanpa bertele-tele, Choi mengatakan bahwa ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Karena Min Jun mendapat nilai tertinggi, Choi menyiapkan sebuah tawaran khusus dan bertanya apakah Min Jun tertarik mendengarnya. Seekor bangau di antara kawanan ayam adalah peribahasa untuk menggambarkan seseorang yang menonjol jauh di atas yang lain. Komandan Choi yakin Kim Min Jun sama sekali bukan orang biasa. Ia bahkan merasa bersyukur bisa menyaksikan orang seperti Min Jun selama hidupnya. Choi tidak pernah membayangkan akan bertemu bangau sehebat ini, sampai orang-orang di atas rata-rata pun terlihat seperti ayam di sebelahnya. Choi berkata akan menjadi kerugian nasional jika bakat seperti ini ditempatkan di pangkat biasa, apalagi mereka sangat membutuhkan personel terampil. Ia juga menyebut bahwa ia mendengar Min Jun ingin cepat naik pangkat. Biasanya, ada aturan yang mencegah prajurit biasa mengikuti ujian promosi setidaknya selama 1 tahun. Namun, jika ada pengecualian, ceritanya berbeda. Bagian itu membuat Min Jun sedikit terkejut. Saat itulah Komandan Choi menjatuhkan tawaran utama. Dengan wewenangnya sebagai komandan pelatihan, ia bisa memberi Min Jun pengecualian itu dengan satu syarat. Choi ingin Min Jun menjadi sukarelawan untuk korps pemburu yang ditempatkan di Cheorwon, Gangwon-do. Orang tua itu bahkan menghantam meja sambil berkata bahwa Min Jun tidak perlu menunggu 1 tahun penuh untuk promosi jika ia pergi ke sana. Keheningan canggung pun muncul di antara mereka. Choi mulai bertanya-tanya apakah ia terlalu memaksakan tawaran Cheorwon, bahkan untuk seseorang yang sangat ingin naik pangkat. Mungkin pengecualian ini belum cukup menarik. Sementara itu, Min Jun tidak menunjukkan kekhawatiran atau minat sedikit pun. Ia tenggelam dalam pikirannya. Ia mengingat bahwa Cheorwon adalah lokasi divisi 104 pasukan pemburu tak terkalahkan. Tempat yang pernah diperingatkan oleh rekan-rekannya agar ia hindari seperti wabah. Cuacanya brutal, salju menumpuk tanpa henti, dan ruang bawah tanah serta monster muncul sesuka hati. Tempat itu dikenal sebagai salah satu pos paling ekstrem, namun Min Jun sama sekali tidak peduli di mana ia ditempatkan selama ia bisa naik pangkat dengan cepat. Pengecualian promosi itu adalah kesempatan emas. Selain itu, tempat tersebut dipenuhi ruang bawah tanah dan itu justru sempurna. Agar rencananya berhasil, Min Jun harus naik pangkat secepat mungkin.
Semakin tinggi pangkatnya, semakin luas ruang geraknya. Lagi pula, tidak ada cara yang lebih baik untuk mendapat promosi selain membuktikan diri di dalam ruang bawah tanah. Dengan itu, Kim Min Jun menjawab datar dan mantap bahwa ia setuju. Komandan Choi sangat terkejut karena pria ini langsung setuju pergi ke Cheorwon, tanah dingin yang brutal, dengan semangat seberani itu. Setelah itu, di tempat parkir, banyak orang berkumpul di dekat van. Komandan Choi menangis terseduh-seduh saat melepas Kim Min Jun pergi. Ia memohon agar Min Jun menghubunginya begitu sampai di markas. Min Jun menganggap orang tua itu terlalu dramatis dan berpikir bahwa justru Choi yang nanti akan menghilang darinya. Choi bersumpah tidak akan begitu, tetapi Min Jun jelas tidak peduli. Meski begitu, sang komandan bertanya, apakah Min Jun benar-benar akan pergi ke Cheorwon? Ia ingin tahu kenapa Min Jun memilih satu tempat yang dihindari semua orang. Min Jun mengatakan bahwa rencananya terlalu besar untuk bisa dipahami orang tua itu. Ia menambahkan bahwa dirinya punya tujuan gila yang harus dicapai. Choi bercanda apakah tujuan itu adalah mencapai level maksimal 100 kali. Namun, Min Jun dengan santai mengatakan bahwa kemarin ia baru mencapai level maksimal ke-13. Jadi 100 bukan tantangan. Choi langsung berpikir bahwa anak ini benar-benar gila. Setelah itu, kendaraan Min Jun pun pergi. Dia perjalanan. Min Jun melihat orang paling berisik berangkat ke markasnya sendiri dan mulai bertanya-tanya kenapa dirinya tiba-tiba naik kendaraan sendirian. Tiba-tiba sebuah jeep militer mendekat dan memanggil Kim Min Jun, membuatnya terkejut. Di balik kemudi ada pria berkacamata hitam bernama Kim Muji. Ia dengan santai bertanya apakah Min Jun menunggu lama dan mengatakan salju membuatnya terlambat. Min Jun terkejut karena bahkan tidak sadar salju sudah mulai turun. Muji menyuruhnya naik ke belakang agar mereka bisa pergi ke pasukan. Min Jun berpikir pria seperti gorila itu benar-benar suka pamer. Saat masuk ke kursi belakang, kenyataan menghantamnya bahwa ia secara resmi akan memulai hidup sebagai prajurit. Namun, ada satu hal yang mengganggunya, yaitu perpeloncoan. Min Jun mengingat semua acara televisi yang menunjukkan senior memaksa pendatang baru melakukan hal-hal tidak masuk akal, seperti mencari bola naga atau menjalankan tugas bodoh. Min Jun tahu ia tidak punya kesabaran menghadapi omong kosong semacam itu. Namun, ia merasa harus menahannya entah bagaimana dalam perjalanan. Min Jun menyadari betapa berbahayanya keadaan jika ia kehilangan kendali dan memukul atasan. Itu akan mengakhiri semua tujuannya, dan ia akan dikirim ke penjara militer sebagai prajurit biasa. Saat mereka mendekati tujuan, salju turun ringan di atas van pasukan pemburu tak terkalahkan. Setelah tiba di Cheorwon Gangwon-do, tepatnya di batalion kedua, divisi 104 Korps Pemburu, Muji dan Min Jun masuk ke dalam. Muji membuka pintu dan mendorong rekrutan baru itu ke dalam ruangan. Ia memerintahkan orang-orang di dalam untuk memberi Min Jun makan dan mengajarinya cara kerja tempat itu. Para prajurit di dalam terkejut karena mereka sama sekali tidak mendapat pemberitahuan, namun begitu melihat pendatang baru itu, mereka langsung tertawa dan bersorak, senang karena ada daging segar. Saat Min Jun memperkenalkan diri, regu itu menyadari bahwa Min Jun adalah orang dari rumor, si gila yang mengalahkan anjing pemburu raksasa sendirian. Salah satu dari mereka melempar tas Min Jun kepada seorang pria botak dan membuatnya bertanggung jawab membongkar barang-barang Min Jun. Min Jun segera menilai dua orang berisik itu sebagai pemimpin tidak resmi di kamar tersebut. Mereka berdiri dengan senyum lebar dan konyol, seolah baru menemukan mainan baru. Mereka penasaran kenapa Min Jun memilih tempat ini. Padahal dengan nilai terbaiknya, ia bisa saja ditempatkan di pos belakang yang lebih aman. Min Jun hanya berpikir bahwa garis depan menawarkan pengalaman nyata yang lebih baik dan jalan tercepat untuk naik pangkat. Orang-orang itu menatapnya seperti ia gila dan menyebutnya orang sinting. Mereka bertanya apakah Min Jun punya adik perempuan atau pacar, tetapi Min Jun mengatakan bahwa ia sudah sendirian sejak lahir. Karena penasaran dengan kemampuannya, mereka mendesaknya menunjukkan bakatnya. Min Jun berpikir jika pamer sedikit bisa membuat mereka diam, maka itu layak dilakukan. Min Jun turun dan melakukan push up dengan satu jari. Namun, hal itu membuat salah satu pemimpin kamar kesal. Ia membanggakan bahwa mereka bisa melakukan itu sepanjang hari.
Yang lain menyuruh Sersan Cho untuk santai dan membiarkan anak baru itu pamer. Lalu, Min Jun mengganti gerakannya dan mulai melakukan push-up vertikal dengan jari-jarinya. Hal itu membuat seluruh ruangan terpaku. Tidak ada yang pernah menyangka akan melihat gerakan segila itu secara langsung. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ada orang di peloton mereka yang bisa melakukannya. Saat itulah mereka teringat bahwa ada seorang sersan tertentu yang mungkin bisa. Tiba-tiba, seorang prajurit berwajah garang masuk dan menyuruh Min Jun menyingkir dari jalannya. Dua pemimpin kamar itu langsung pucat dan menunjuk ke arah Min Jun, memberitahu bahwa dialah yang sedang melakukan push-up vertikal. Suara itu menghantam Min Jun seperti gelombang kejut. Ia langsung mengenalinya. Orang itu adalah Lee San-ho. Sersan Lee San-ho hampir menjatuhkan rahangnya saat melihat Kim Min Jun berada di tempat ini. Min Jun juga sama terkejutnya karena tidak pernah menyangka akan bertemu pria ini lagi di sana. Seketika, Sersan Cho mulai mengejek Sun-ho di depan semua orang. Ia bertanya kenapa Sun-ho bertingkah sangat kelelahan, padahal baru saja dikirim sebagai instruktur. Orang lain ikut menimpali dan menyebut tugas instruktur itu seperti liburan untuk membuli rekrutan. Mereka bertanya berapa hari libur yang Sun-ho dapatkan kali ini. Sun-ho tidak repot menjawab panjang. Ia hanya menatap mereka malas dan mengatakan bahwa ia mendapat 4 hari. Jawaban itu justru memperparah suasana. Dua orang itu mulai mengeluh karena Sun-ho merusak kesenangan mereka. Cho mengacungkan jari tengah kepadanya karena menganggap Sun-ho perusak pesta besar. Sementara itu, Min Jun berada di belakang dan benar-benar tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ia hanya menonton kekacauan itu berlangsung. Sun-ho yang jelas sudah muak dengan mereka berbaring, seperti sudah selesai bekerja hari itu dan mulai menonton siaran langsung ruang bawah tanah vulkanik. Tayangan itu menunjukkan medan panas membakar dengan suhu alami sangat tinggi yang memberi kerusakan terus-menerus. Dari sana, Min Jun semakin jelas melihat bahwa ada perbedaan besar dalam pangkat dan pengalaman di antara mereka. Tiba-tiba, Sun-ho memanggil prajurit kelas 1 Lee Dong-jin dan menyuruhnya mengajari junior langsungnya dengan benar. Junior itu tidak lain adalah Min Jun. Dong-jin berjalan mendekat, memperkenalkan diri dengan ramah, dan menyarankan mereka berbicara lebih banyak sambil makan karena ia punya izin khusus ke toko pertukaran di pos. Min Jun diam-diam terkejut karena baru tahu mereka tidak boleh pergi ke sana sendiri. Begitu mereka tiba, Dong-jin menyuruh Min Jun mengambil apapun yang ia mau di dalam. Min Jun mengaku bahwa ia makan banyak. Tetapi Dong-jin hanya mengabaikannya dan menyuruhnya memilih apapun yang bisa membuatnya kenyang. Min Jun berpikir pria ini cukup baik. Namun saat Dong-jin membayar dan melihat total tagihannya mencapai 300.000 won, pria itu langsung berkeringat deras, seolah baru melihat rekening banknya menangis. Bahkan kasir bercanda dan bertanya apakah Dong-jin mulai takut saat Min Jun melahap makanannya. Ia membahas soal toko itu dan bertanya kenapa mereka butuh izin khusus. Dong-jin menjelaskan bahwa prajurit biasa dan prajurit kelas 1 hanya boleh memakai toko pada akhir pekan. Mereka juga harus minimal berpangkat prajurit kelas 1 untuk masuk pusat kebugaran dan harus berpangkat kopral untuk memakai ruang komputer. Min Jun hampir tersedak camilannya saat mengetahui bahwa tempat ini punya ruang komputer. Namun, Dong-jin menambahkan bahwa memang begitu aturan di sana. Min Jun tidak bisa berharap prajurit berpangkat rendah dibiarkan bersantai di ruang komputer, jadi ia harus membiasakan diri. Min Jun menjadi sangat bersemangat untuk mengubah sistem itu. Namun, Dong-jin berkata tegas bahwa untuk mulai memikirkan hal seperti itu saja, Min Jun harus mencapai pangkat kopral. Dong-jin lalu menambahkan pendapatnya sendiri. Menurutnya, seseorang seharusnya minimal setingkat sersan sebelum mencoba menjadi kopral. Dan jujur saja, jalan itu bukan lelucon. Min Jun segera memahami bahwa ia tidak bisa begitu saja membengkokkan aturan tempat ini sesuai keinginannya. Ia cukup kecewa dengan pembatasan ruang komputer itu dan mulai bertanya-tanya apakah ada jalan pintas untuk naik pangkat Dong-jin berdasarkan pengalaman pahitnya sendiri. Mengaku sudah gagal ujian kenaikan pangkat berkali-kali sampai terjebak sebagai prajurit kelas 1 selama 3 tahun terakhir.
Ia menyebut dirinya menyedihkan, tetapi Min Jun mengatakan bahwa Dong Jin pasti berhasil lain kali. Sebenarnya, Min Jun menyukai sifat Dong Jin dan ingin Dong Jin naik pangkat bersamanya agar mereka bisa pergi ke ruang komputer bersama. Tepat saat itu, seorang pria besar masuk. Ia adalah Sersan Kim Guangshik. Melihat mereka berdua makan, Guangshik langsung menatap camilan di meja dan bertanya santai, apakah mereka sedang makan sesuatu yang enak. Dong Jin mengajaknya bergabung, dan tentu saja pria itu tidak melewatkan makanan gratis. Ia duduk bersama mereka, mengambil segenggam keripik, membuka soda, lalu sambil mengunyah meyakinkan mereka bahwa ia tidak akan membocorkan obrolan kecil mereka kepada siapapun. Namun, Guangxik memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak berguna dalam latihan menembak besok, mereka sama saja mati. Ia menegaskan bahwa ia tidak berniat membiarkan Min Jun meluncur santai melewati apapun. Lalu, ia bertanya langsung apakah anak itu bahkan tahu cara menembak.